Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara mengolah data dengan menggunakan fungsi statistik. Nah, sebelum kita masuk dalam bahasan selanjutnya, jangan lupa untuk tetap subscribe dan like, serta tinggalkan komentar pada bahasan yang menurut kalian belum terlalu paham. Nah, kita langsung saja. Dalam modul yang beberapa waktu lalu saya berikan, ada beberapa fungsi statistik yang sering digunakan dalam pengolahan data menggunakan spreadsheet. Yang pertama adalah fungsi average. Nah, fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata data dalam suatu range. Kemudian, yang kedua adalah fungsi max. Fungsi max digunakan untuk menghitung nilai tertinggi data dalam suatu range. Kemudian yang nomor 3 adalah fungsi min. Nah, fungsi min ini digunakan untuk menghitung nilai terendah data dalam suatu range. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita buka dulu program pengolah angka. Di sini kita menggunakan Excel. Nah, selanjutnya perhatikan contoh soal berikut. Di sini saya akan menuliskan tentang daftar penjualan alat tulis kantor pada bulan Januari 2017. Kita rapikan dulu formatnya di sini. Di sini untuk membuat tengah, kalian bisa gunakan menu Merge and Center. Nah, kemudian kita bold. Nah, di sini bulan Januari 2017 ini bisa diubah formatnya, yaitu dengan memilih pada number. Kemudian kalian bisa pilih di sini ada short date, long date, atau kalau misalkan mau membuat format yang lain, kalian bisa klik more number format. Kemudian pilih date. Nah, di sini sudah kalian bisa pilih mau menggunakan yang seperti apa. Saya coba menggunakan yang ini saja. Oke. Di sini akan muncul seperti ini. Kemudian untuk penomoran secara otomatis, kalian tidak perlu menuliskan secara manual huruf 1, 2, 3, dan sebagainya. Kalian cukup mengetikkan 1, kemudian 2, lalu kalian blok ini. Nah, kemudian di kanan bawah ini muncul tanda plus, tinggal kalian geser ke bawah. Nah, kalian tarik sesuai dengan keinginan. Di sini saya akan menggunakan sampai nomor 5 saja. Oke, kita rapikan dulu. Di sini tabel ini akan saya beri garis atau border. Sudah saya jelaskan di bab yang sebelumnya ya. Di sini kita bisa menggunakan di group font, kemudian pilih yang border. Kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya akan menggunakan yang all borders. Oke, termasuk yang di sini. Judul tabel akan saya bold, kemudian di center. Nah, kita mengingat kembali materi dalam fungsi atau rumus matematika. Nah, di sini sudah saya jelaskan pada bab sebelumnya juga bahwa untuk mengisi kolom jumlah ini, kalian bisa mendapatkannya dari unit dikali dengan harga satuan. Nah, berarti di sini rumus yang kita tuliskan adalah sama dengan, kemudian klik di sel yang di sini buku tulis, unitnya adalah 3. Angka 3 ini berada di sel E8. Oke, langsung kita klik, kemudian tuliskan simbol perkalian atau bintang, lalu klik di sel yang berisi angka 3000. Nah, akan muncul rumus yang seperti ini, sama dengan E8
E8 ini 3 ya, angka 3 ini berada di sel E8, kemudian dikali dengan harga satuan yang ada di dalam sel F8. Nah, untuk pengerjaan soal minggu lalu itu yang dimaksud juga seperti ini. Jadi, ketika kalian disuruh untuk menuliskan rumus pada di sini G8. Nah, kalian harus tuliskan di sini rumus unit dikali dengan harga satuan. Nah, rumusnya apa? Berarti di sini sama dengan yang 3 ini dia berada di sel E8, kemudian harga satuan adalah di sel F8. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu tekan enter. Nah, kemudian untuk jumlah penjualan untuk pulpen, pensil, penggaris, dan Tipex, ini kalian tidak perlu menuliskan rumus satu persatu lagi, tetapi kalian tinggal klik yang di atas sendiri ini, angka 9000, kemudian cari di pojok kanan bawah, sampai muncul tanda plus, lalu kalian tarik ke bawah. Nah, akan otomatis muncul otomatis jumlah yang pada masing-masing nama barang. Kemudian saya akan ganti format ini menggunakan angka rupiah ya, karena ini adalah harga. Caranya sama, di sini ada group number, kemudian di sini kalian klik tanda panah, tanda anak panah ini, kemudian cari yang accounting. Nah, di sini sudah muncul simbol rupiah. Nah, kemudian kita masuk di bagian inti dari tutorial ini, yaitu menggunakan fungsi statistik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa fungsi statistik yang paling sering digunakan yaitu adalah rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah. Nah, di sini kita akan mencari harga rata-rata dari daftar penjualan alat tulis kantor. Nah, di sini kita akan mengisi rumus yang di sini. Nah, ini dapatnya dari mana datanya? Yaitu dari rata-rata jumlah yang di sini. Nah, jadi range dari sel G8 sampai dengan sel G13. Nah, ini nanti kita akan mencari harga rata-rata dari jumlah yang sekian ini. Nah, caranya bagaimana? Selalu dimulai dengan simbol sama dengan ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa mencari rata-rata itu menggunakan rumus average. Kita tuliskan average. Kemudian buka kurung. Nah, di sini sama juga ada number 1, titik koma, number 2, dan seterusnya, tutup kurung. Nah, kalau kita sudah menuliskan buka kurung, yang akan kita cari ini adalah yang di sini. Berarti kita tinggal blok saja yang di sini. Diklik pada G8, kita tarik ke bawah sampai dengan sesuai keinginan kita. Nah, dalam hal ini sampai dengan di angka 4000. Kalau sudah, lepaskan, kemudian ketikkan tutup kurung. Nah, berarti rumus untuk mengisi pada sel G13 itu kita mencari harga rata-rata, itu rumusnya adalah sama dengan average buka kurung G8 sampai dengan G12. Nah, sampai dengan di sini disimbolkan dengan tanda titik 2. Jadi di sini tanda titik 2 ini bukan artinya bukan dibagi ya, tapi ini dibaca G8 sampai dengan G12. Nah, kalau sudah, klik enter. Nah, sudah ketemu, berarti di sini harga rata-ratanya adalah 5.500. Oke, kita lanjut di harga tertinggi. Cara menuliskan rumusnya itu sama dengan harga rata-rata, hanya saja nanti fungsi yang digunakan berbeda. Tadi untuk mencari suatu nilai tertinggi, kita menggunakan fungsi max. Nah, sama juga di sini. Kita mencari harga tertinggi dari jumlah yang sekian ini ya. Nah, berarti rumusnya bagaimana? Kita ketikkan sama dengan, kemudian rumus max, buka kurung. Nah, kita tinggal blok sama seperti yang tadi. Jadi, dari G8 sampai dengan G12.
Jangan salah ya, hanya dari G8 sampai dengan G12. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, berarti di sini sudah ketemu harga tertinggi adalah 9.000. Nah, rumusnya tadi apa? Kita bisa lihat di sini sama dengan max buka kurung G8 sampai dengan G12. Berarti sudah cocok, isinya adalah 9.000. Coba kita cari manual. Dari sekian barang ini, harga tertinggi ada di angka ya 9.000. Berarti sudah benar. Lalu kita lanjut di harga terendah. Caranya sama juga, hanya nanti fungsinya yang berbeda. Tadi menggunakan apa ya? Harga terendah atau mencari nilai terendah data dalam suatu range itu kita menggunakan fungsi min. Jadi sama dengan min buka kurung, sama juga kita blok dari G8 dari angka 9.000 sampai dengan angka 4.000. Nah, di sini min buka kurung G8 sampai dengan G12. Kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, kita cek secara manual apakah benar bahwa dari sekian penjualan ini harga terendah ada di angka 3.000. Oke, benar ya, di sini adalah angka 3.000. Nah, demikian merupakan contoh cara mengerjakan data dengan menggunakan fungsi statistik. Kalau kalian belum paham, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nah, sekian dari saya. Pada kesempatan selanjutnya kita akan bahas tentang mengolah data dengan menggunakan fungsi finansial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.